Pembicara Netpi kali ini adalah seorang pria asal Salatiga, Jawa Tengah, kelahiran Karawang, Jawa Barat. Beliau lulusan D3 Fakultas Kedokteran Hewan IPB University Bogor. Dari program beasiswa karena berlatar belakang berasal dari keluarga yang miskin. Tumbuh di keluarga yang serba kekurangan akibat usaha orang tua yang sedang mengalami kebangkrutan, membuat hidup beliau tidak memiliki banyak pilihan dan menjadi pribadi yang pemalu, minder, dan tidak banyak bergaul. Namun impian untuk menjadi orang sukses yang sudah tertanam sejak kecil membuat beliau selalu mencari peluang usaha yang bisa menghasilkan uang. Dari mulai berjualan mainan anak-anak sejak kelas 5 SD, membantu orang tua berjualan bakso hingga SMP, berjualan sepatu sepak bola ketika SMA, dan berjualan susu keliling sewaktu kuliah di Bogor. Hingga beliau akhirnya diajak menjalankan bisnis teens oleh seorang kakak kelas di kampus dengan bermodalkan uang pinjaman dari adiknya. Beliau saat ini aktif menjalankan bisnis teens bersama istri dan berkat selalu belajar ke Upline aktif, belajar dari semua alat bantu yang disediakan One Vision, dan rutin hadir di semua pertemuan yang diadakan oleh One Vision, akhirnya bisnis beliau bisa menyebar ke berbagai kota bahkan luar negeri. Beliau dan istri sudah menikmati perjalanan gratis ke berbagai negara di dunia, meraih cash reward, menjadi pembicara seminar teens di beberapa negara, dan memiliki kebebasan waktu bersama keluarga. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis teens? Inilah success story dari Dede Abdul Hoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Ya, hari ini adalah hari yang paling membahagiakan buat saya. Kenapa? Karena saya kembali ke kota saya, kota di mana saya menemukan mimpi dan kota di mana saya menemukan banyak orang hebat yang bisa membangun Indonesia melalui Tiansi, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya izin untuk memperkenalkan diri, boleh? Jadi saya akan bercerita siapa dulunya saya, terus kenapa saya memiliki bisnis, kenapa saya ada di komunitas bisnis ini dan apa saja yang saya dapatkan dari bisnis ini. Supaya informasinya utuh. Jangan sampai ada orang mengatakan wajar aja Pak Dede sukses dulunya anak gubernur misal. Wajar aja Pak Dede sukses dulunya anak miliarder misal. Ya. Wajar aja Pak Dede bisa ini dan sebagainya. Saya akan cerita apa adanya. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Oke ya. Oke, jadi sebelum saya cerita background saya dari Salatiga. Ya dulunya saya tinggal di tinggal di Karawang, terus ke Bogor, terus ke Rembang, dan sekarang punya rumah di Salatiga. Nah saya datang ke Bogor ini sekalian nostalgia bareng istri saya, New Bronze Lion Ibu Nayunda. Kebetulan beliau juga ikut ke Bogor ya. Nah saya mau cerita, ternyata masalah finansial berimbas dengan keharmonisan keluarga. Nah, Anda pernah nggak lihat orang tua berantem? Pernah? Gara-gara apa? Ayo. Dan orang berantem kadang-kadang bahasanya nggak bagus, Bapak Ibu. Pernah nggak Anda lihat orang berantem? Hei, ganteng. Ada nggak yang kayak gitu? Makanya Pak Naga pernah bilang, Pak Naga Sugara, 70% masalah hidup itu duit. Kalau ini beres memang ada 30% masalah yang lain. Tapi minimal yang 70% sudah selesai. Nah saya tumbuh di keluarga seperti itu. Sampai suatu saat saya sering melihat ibu saya pinjem beras ke tetangga. Dan saya akhirnya harus kuliah ke Bogor. Hanya dikasih uang 15.000 dari rumah. Nyampe Bogor, keterima di IPB, ternyata harus bayar bangunan, bayar uang pendaftaran gitu. Saya kira kalau sudah diterima tinggal masuk Pak. Ini memang polos banget orang desa ini. Untung ganteng. Kata istri saya.
Pas nyampe IPB ternyata harus pakai uang pendaftaran. Akhirnya saya pulang lagi ke Karawang, minta uang. Kata ibu saya, nggak ada. Kamu kan kuliah karena keinginan kamu, bukan keinginan kita. Ya mau gimana? Tapi namanya orang tua ya, selalu berjuang supaya anaknya sukses gitu. Akhirnya ibu saya nyari uang pinjaman, dibungkus di kantong kresek, dan amanat ke saya tidak boleh dibuka dan tidak boleh dihitung. Kebayang nggak? Jadi saya nggak tahu jumlahnya berapa. Pas saya mau bawa, juga tidak boleh dipegang. Akhirnya katanya simpan di dalam celana dalam kamu. Jadi saya bawa uang dari rumah ke Bogor. Ini saya gede, Bapak Ibu. Bengkak, Pak. Anda jangan bayangin yang aneh-aneh ya. Ini duit. Duit isinya. Gede. Kayak orang habis disunat pakai batok kelapa aja gini. Akhirnya nyampe Bogor, daftar, pas dibuka di depan panitia pendaftarannya, uangnya 1.000-an. Loh Mas, ini kurang. Ya, saya juga nggak tahu, saya bilang. Loh emang nggak dihitung? Enggak. Amanat ibu saya tidak boleh dibuka, tidak boleh dihitung. Nah, ini singkat cerita, uang itu diterima apa adanya dan saya punya utang ke kampus. Saya belajar Bapak Ibu, kondisi bisa dikalahkan kalau kita punya visi Bapak Ibu. Tidak ada uang itu bisa dikalahkan kalau kita punya ide. Sama dengan ketika kita ditawarkan sebuah peluang. Kalau orang yang tidak punya uang tapi punya visi, dia tidak akan pernah mempermasalahkan dia tidak punya uang. Justru dia melihat inilah cara untuk dia punya uang. Tapi ada sebagian orang yang ketika ditawarkan peluang malah ngomongin masalah. Makanya hidupnya nggak ada perubahan. Surat keterangan tidak mampu dari balai desa membuat saya sah sebagai orang miskin Bapak Ibu. Ya, surat ini enteng tapi ngambilnya malu, tahu nggak? Surat miskin, tahu nggak surat miskin? Assalamualaikum ke desa, waalaikumsalam. Ada apa? Mau bikin surat kehilangan? Bukan. Surat keterangan tidak mampu. Orangnya sampai lihat. Kamu kan anak Haji Aib. Iya. Jadi orang tuh tahu dulunya kami itu keluarga yang cukup sebetulnya. Tapi karena musibah finansial jadi bangkrut. Akhirnya diskulisin. Ya malu Pak. Tapi kita harus cari solusi. Akhirnya dengan surat inilah saya bisa hidup di Bogor. Dapat beasiswa dan sebagainya. Itu Bapak. Sampai ya bisa punya kehidupan lebih baik waktu itu di kampus. Tapi memang saya mau nanya nih, siapa di antara Anda punya surat ini di rumah? Punya surat miskin di rumah? Ada? Oke. Kalau ada, Anda adalah diamond berikutnya Bapak Ibu. Jadi sisanya ya orang kaya semua. Tapi memang mohon maaf Bapak Ibu, miskinnya zaman itu dengan miskin zaman sekarang beda. Kalau zaman itu miskin punya surat. Kalau zaman sekarang kalau miskin tuh punya tabung gas warna hijau. Coba siapa yang tabung gas di rumahnya warna hijau? Jangan ngacung. Ketahuan. Ketahuan. Udah ngacung, diajak Tiansi nggak mau. Beres acara ini, sponsor Anda akan datang ke rumah Anda. Mereka akan pura-pura numpang ke kamar mandi. Sebenarnya tujuannya ngecek dapur, cek tabung gasnya warna apa nih orang. Kok sombong banget. Diajak join Tiansi. Sorry ya, gua nggak level. Kayaknya bisnis ini nggak jelas. Tabungnya warna hijau. Seri konengnya. Anda punya tabung warna hijau di rumah, emang nggak malu? Itu gimana kalau pas beli ke warung itu loh. Terus dilihat orang ada tulisannya kan. Terus yang lihat upline Anda lagi. Yang dulu Anda tolak gitu. Akhirnya mungkin Anda kreatif ya, dikarungin.
Terus kata sponsor Anda, "Hei, mau kemana?" Yuk muang orai. Orai hejo. Eta jika tabung, berenuk. Tapi please join bisnis ini, ganti tabung gasmu. Join Tiansi, gedein bonus, ganti tabung gas sama yang warna biru. Itu tandanya level hidup Anda sudah naik. Benar? Bulan depan saya akan tanya ke para panitia. Sekarang populasi tabung gas di Bogor berapa pengurangannya? Kalau ternyata berkurang drastis, berarti vision seminar ini ada manfaatnya. Karena miskin itu mentality Bapak Ibu, bukan kondisi. Dan mudah-mudahan dengan acara ini kita semua punya mental kaya Bapak Ibu. Amin. Nah, singkat cerita pada satu malam di kuliah tingkat akhir saya diajak teman untuk bertemu. Ya, "Dek, kumpul." Oh, saya semangat kalau diajak kumpul karena memang pasti ada makanan Bapak Ibu. Ya, kan kita boleh miskin tapi harus banyak akal, benar nggak? Nah, dulu waktu saya hidup susah di Bogor, mayoritas teman saya perempuan Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya di kos-kosan perempuan tuh banyak makanan. Tapi jarang dimakan. Perempuan kan ada makanan dikit, takut gendut gitu ya. Benar nggak? Memang salah satu makhluk paling unik itu perempuan. Takut gendut tapi banyak makanan. Udah gitu punya timbangan. Timbangannya disimpan di samping tempat tidur. Jadi bangun tidur di kilo, kok gendut gitu. Jadi stres. Karena dia stres, akhirnya nyari makanan. Kan perempuan seneng nyarinya, sedih nyarinya, lagi putus nyarinya, lagi jatuh cinta nyarinya. Itulah kenapa konsumen pelangsing terbesar itu perempuan. Karena kalau laki-laki beda, makin gendut, makin pede biasanya. Cirinya kaya. Ya, cerita mengenai langsing Bapak Ibu. Istri saya dulu berat badannya 74. Dulu tidak gendut sih, cuma nggak langsing gitu. Ya kan bahasanya harus diperhalus ya. Anda bayangin berat badan 74 seperti apa? Jadi kalau meluk gini Bapak Ibu. Sayang. Tapi setelah pakai produk Tiansi jadi 47. Jadi kalau meluk gini. Ya enak loh. Saya sekarang alhamdulillah Ibu. Ya kemana-mana bareng istri saya. Jalanin Tiansi pun bareng istri gitu. Kan enak sambil pacaran sambil nyari duit ya. Halal lagi kan? Iya. Di hotel tidur bareng. Mandi juga bareng. Halal. Benar gak? Halal. Lebih baik mandiin istri masih hidup apa sudah meninggal? Ayo, lebih baik mandiin istri masih hidup apa sudah meninggal? Masih hidup, karena ada reaksi. Makanya mumpung masih hidup, sering dimandiin, ada reaksinya. Halal. Oke, nah satu malam akhirnya saya datang dan saya dijelaskan sebuah bisnis yang katanya tinggal bergabung, jalankan prosesnya 1-2 tahun, bisa punya income puluhan juta. Nah kabar baiknya Bapak Ibu, saya langsung memutuskan bergabung. Tidak nolak, tidak gimana nanti, tidak pikir-pikir, tidak. Kenapa? Karena beberapa waktu sebelumnya, saya punya dosen pembimbing, seorang pengusaha, beliau bilang, "Dek, Bapak sih pengennya kamu lulus di sini jadi pebisnis saja. Karena Bapak pun di sini mengajar hanya hobi, aslinya Bapak bisnis.
Karena beliau itu salah satu pebisnis di bidang peternakan yang besar di Bogor. Kan kedokteran hewan. Jadi bisnisnya di bidang itu gitu. Tapi memang bisnis di bidang Bapak ini resikonya besar deh. Kalau kamu pengen bisnis yang resikonya kecil tapi hasilnya gede, kamu cari bisnis yang namanya network marketing. Nah saya nggak tahu itu makhluk apa bisnis network marketing Bapak Ibu. MLM itu makhluk apa nggak tahu. Cuma udah kadung positif. Setelah dikasih tahu sama beliau, saya pergi nyari kantor MLM di Bogor. Serius Bapak Ibu. Ada salah satu kantor MLM kalau nggak salah di daerah Jambu kalau nggak salah dulu. Sekarang nggak ada. Saya nongkrong di depannya Bapak itu berharap ada yang ngajak bergabung. Nggak ada. Pelongo kok nggak ada yang ngajak gitu ya. Terus ditanya sama penjaganya, Mas mau ngapain? Saya pengen bergabung. Mas udah tahu belum ini bisnis apa? Belum. Akhirnya saya dikenalkan sama orang, dijelasin. Cuma waktu itu salahnya dia nggak follow up saya. Nah ketika dia ajak ketemu tersebut, malam-malam yang sama teman saya dijelaskan bisnis ini, ya nggak nolak karena memang dari dulu sudah positif. Bisnis yang resikonya kecil, hasilnya besar, bahkan berkembang di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Korea Selatan yang namanya network marketing. Jadi ini bulat. Kamu ngajak orang, dapat bonus sekian, 1-2 tahun dapat 20-40 juta. Saya bilang, belum selesai presentasi, saya langsung bergabung. Belum selesai presentasi. Cuma masalahnya karena saya yang paling miskin, saya tidak ditanya dari 10 orang yang hadir, saya tuh orang ke-10 yang memang diundang supaya genap 10. Ngerti ya? Supaya genap 10. Yang nomor satu, gimana join? Enggak. Ini anak orang kaya semua nih. Join? Enggak. Saya enggak ditanya. Tapi saya langsung bilang, saya boleh daftar. Langsung. Dan besoknya saya di follow up sama mentor saya, datang ke kos-kosan saya, kos-kosan termahal di Bogor, karena harganya 500.000 per tahun. Anda bayangkan berarti kos-kosan saya per bulan harganya 40.000. Ada kos-kosan seperti itu? Ada kos-kosan saya. Kenapa? Karena di sampingnya kandang ayam Bapak Ibu. Nggak ada yang mau ngekos di situ. Kandang ayam, batanya sepotong, itu rumah dibangun semenjak IPB ada katanya. Dan tidak pernah direnov. Jadi kan Bogor kota hujan tuh. Kalau orang datang hujan, apa yang dilakukan? Masuk ke kos-kosan. Kalau saya hujan datang keluar dari kos-kosan. Karena biasanya ambruk Bapak Ibu. Karena pernah satu waktu saya lagi tidur di kos-kosan, jatuh Bapak Ibu langit-langitnya. Habis jatuh tidak direnovasi sama yang punya, malah dikasih lem kertas. Pantesan murah ya. Dan besoknya saya di follow up sama, ya tepuk tangan buat Tri Diamond God Line Bapak Happy ya dari Bogor ya. Pak Happy datang ke kos-kosan saya sambil pakai sapu tangan, ditutup hidungnya. Karena bau tai ayam Bapak Ibu. Ya memang manusia itu adaptif ya. Anda pernah nggak masuk ke WC, WC-nya bau, pernah nggak? Tapi pas udah di dalam kok nggak kerasa gitu ya. Bener? Bau pas jongkok kok nggak kerasa gitu. Karena manusia adaptif. Saya kan 3 tahun di situ, jadi bau kandang ayam udah biasa buat saya. Nah itulah kenapa orang miskin betah dengan kemiskinannya, karena manusia itu adaptif Bapak Ibu. Dia akan tobat kalau berubah lingkungan, bergaul dengan orang-orang sukses. Makanya Anda diajak datang ke ruangan ini. Karena kalau nggak gitu, lama-lama Anda jadi seneng dengan kemiskinan Anda Bapak Ibu. Kalau ditanya, kegiatan kalau libur apa? Touring. Itu touring karena memang seneng apa nggak mampu beli mobil gitu loh. Kenapa sepi? Anda hobi touring naik motor, itu hobi apa karena nggak mampu beli mobil? Lah coba bayangin kalau Anda punyanya motor dan bergaul dengan hanya orang-orang yang punya motor, lama-lama kan nyaman.
Coba Anda bergaul dengan Pak Anggi. Anda naik motor, Pak Anggi naik Mercy. Lama-lama jadi pengen punya, betul? Karena pengen punya, jadi nanya caranya. Pak Anggi gimana kok bisa jadi punya BMW, punya Mercy? Kata Pak Anggi, saya bergabung Tiansi, ini yang saya jalanin. Lama-lama jadi pengen dan jadi punya beneran loh Bapak Ibu. Nah, dari situlah akhirnya saya memutuskan bergabung. Jadi Pak Happy datang, selamat siang. Dedenya ada. Pakai sapu tangan. Dedenya ada. Oh siang Pak, ada. Datang. Gimana jadi bergabung? Ini kisah nyata. Bro. Jadi Pak, saya pede aja, biasa. Jadi Pak ini. Tapi Pak, saya punya kendala masalah modalnya. Tapi saya bergabung. Ini beda ya. Orang kadang-kadang menjadikan masalah jadi membuat dia mundur. Kalau enggak, saya punya kendala, saya enggak punya uangnya. Bapak bisa enggak kasih saya solusi? Kata Pak Happy gini, ini hebatnya Pak Happy. Dia bilang, oke, gini Mas Dede. Ini saya punya kunci mobil. Panther, dia bilang. Mobil Panther ini pasaran 100 juta. Misal, saya jual ke Mas Dede sekarang, harganya enggak usah 100 juta lah. 30 juta aja. Jadi kalau Mas Dede jual lagi ke orang lain, Mas Dede sudah untung 70 jutaan. Kira-kira Mas Dede berani? Saya bilang berani. Tahu nggak kenapa saya berani? Ya mobil 100 juta dijual 30. Kalau saya jual lagi kan saya masih dapat untung banyak, benar nggak? Saya bilang berani Pak. Lah katanya nggak punya duit. Tadi Mas Dede bilang mau join Tiansi, bergabungnya paket waktu itu ya Bapak Ibu. Sekitar paket gold. Kalau sekarang kan alhamdulillah Tiansi ada promo paket gold hanya dengan belanja 3.900 PV. Ya tepuk tangan buat Tiansi ya. Itu kan murah banget gitu. Belanja yang harusnya 9 juta dipotong jadi 3.900 PV. Jadi sekitar 5 jutaan Anda sudah jadi paket gold sekarang. Bahkan kalau ngajak 2 orang bergabung Anda langsung platinum gitu loh. Itu kan murah banget. Saya bilang, tadi Mas Dede bilang gak punya duit. Sekarang kenapa jadi punya duit? Pas saya tawarin mobil saya dijual murah, saya bilang karena di situ ada keuntungannya Pak. Yes Mas. Jadi dirimu bukan gak punya duit tapi gak punya ide cara nyari duit. Oh oke, saya gimana Pak? Ya Pak Happy ajarin saya. Coba cari misal dengan menggunakan uang orang lain. Boleh dengan menawarkan produknya ke orang lain atau memang meminjam dana ke pihak ketiga gitu kan, kamu pebisnis. Di Tiansi kamu pebisnis, orang lain bisa pinjam uang 1 triliun atau 500 miliar untuk bangun bisnis. Masa Mas Dede bergabung segini aja gak berani? Kan masa depannya jelas. Bisa dapat BMW dan sebagainya. Oh iya juga, ya udah saya memutuskan bergabung. Waktu itu saya pinjam uang adik saya. Adik saya kebetulan karyawan. Beliau transfer, saya tanya, Dek punya uang gak? Berapa? Sekian. Buat apa? Bisnis. Bisnis apa? Engkeweh. Karena saya pun belum bisa jelasin Bapak Ibu, nanti aja. Akhirnya dia transfer, saya jalankan bisnisnya. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya beruntung karena Tiansi ini punya produk dahsyat. Coba Anda bayangkan ya, ada 190 negara di mana Tiansi berada. Berarti produknya keren apa keren banget? Jadi ketika saya cerita ke teman-teman saya, mereka jadi percaya Bapak Ibu. Ada yang punya jerawat. Ada teman saya punya jerawat 1 sembuh. 1 wajah. Sembuh. Terus ada tetangga saya punya stroke sembuh. Ada juga tetangga saya diabetes sampai luka sembuh. Bahkan Bapak Ibu, saya punya tetangga perumahan kemarin di Rembang kena kanker sinus. Sembuh total orangnya. Kanker sinus. Nah dari situ, wah. Bisnis kalau produknya bagus, pasti bisnisnya mudah gitu. Apalagi Bapak Ibu, bisnis apa yang long term, bisa jangka panjang, ya bisnis kesehatan kan? Betul? Dari mulai bayi lahir procot sampai beliau nanti dewasa tua, butuh sehat nggak? Orang desa butuh sehat nggak? Orang kota butuh sehat? Jadi ini memang marketnya gede gitu. Sekarang Tiansi ada apa? Ada pupuk juga. Berapa potensi pupuk di Indonesia? Triliunan per bulan Bapak Ibu. Triliunan per bulan. Potensi pupuk di Indonesia. Kalau potensi bisnis kesehatannya udah jelas, gede banget. Terus Tiansi juga punya produk perawatan wajah. Itu kan berarti semua orang bisa kita tawarkan gitu loh.
Dari situ cerita, dan alhamdulillah saya menemukan orang-orang yang menurut saya luar biasa. Ya. Terus juga saya ketemu dengan Bu Dewi di Bogor. Ya, tepuk tangan buat Bu Dewi bintang 8 Indonesia ya. Beliau suami istri seorang pengusaha kontraktor bareng Pak Ikman yang biasa ngomongin bisnis omset miliaran gitu. Satu waktu putra beliau tiga-tiganya masuk rumah sakit bareng. Masuk rumah sakit bareng kan luar biasa, orang masuk mall bareng kan bagus. Ini masuk rumah sakit bareng 3. Berhari-hari dirawat nggak sembuh-sembuh. Akhirnya tanya ke saya, ada nggak produk Tiansi untuk anak-anak? Saya sarankan produk-produk Tiansi dan hanya ngitung hari sembuh. Dari situ pun akhirnya Bu Dewi bergabung dan sekarang jadi bintang 8 Bapak Ibu. Terus saya juga punya teman sekolah di Karawang, orang tuanya kencing manis. Beliaunya hepatitis. Tawarin produk juga. Beliau pakai dan sembuh. Sekarang beliau Bronze Lion, Ibu Risma dari Karawang. Terus saya punya salah satu tetangga, langganan saya beli pecel lele. Beliau punya jerawat dan beliau punya teman-teman yang juga jerawatan. Pakai produk Tiansi juga, skincare, pakai Spakare, spirulina. Dan akhirnya beliau sembuh, akhirnya beliau cerita. Dan sekarang beliau Bronze Lion, di bawahnya juga ada Bronze Lion Bu Ariski. Terus banyak ya. Saya ketemu seorang guru, teman dulu di pesantren. Sama keluhannya, orang tuanya sakit yang udah lama nggak sembuh. Pakai Tiansi, hanya hitung berapa minggu sembuh total. Dan karena yakin dengan produk, akhirnya beliau jalankan dan beliau sekarang jadi bintang 8. Bapak Dedi Suryadi di Karawang, Bapak Ibu. Di bawah Pak Dedi ada seorang rektor, Bapak Ibu. Beliau punya kendala di kesehatan juga di keluarganya. Yang kalau berobat setiap bulan menghabiskan uang hampir 15 juta rutin tiap bulan. Beliau petinggi di sebuah universitas. Beliau juga mengelola 2 pom bensin. Beliau juga punya usaha percetakan. Tapi punya keluarga yang punya keluhan kesehatan. Yang kalau sekali berobat itu habisnya sekitar 15 juta minimal. Beliau bilang walaupun saya rektor Pak Dede, lama-lama ya bangkrut juga. Nah karena beliau bergerak di bidang kesehatan. Dan anak buah beliau banyak dokter. Kan beliau rektor sebuah STIKES. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Jadi dosen-dosennya itu banyaknya dokter spesialis. Akhirnya belum meneliti, apa sih obat 15 juta tiap bulan ini kandungannya. Dan setelah beliau compare dengan produk Tiansi, ternyata dengan pakai produk Tiansi harganya lebih murah Bapak Ibu. Dia cuma ngasih beberapa produk Tiansi, 15 juta per bulan jadi nggak jadi. Hanya cukup 1-2 jutaan per bulan dan sekarang orangnya juga bintang 8, Bapak Sudalhar. Beliau host couple juga di Jawa Timur, beliau juga punya stokis. Punya rektor juga, jadi kami kalau bikin seminar di kampus beliau Bapak. Beliau punya upline yang menarik. Seorang dosen senior, STIKES juga. Jadi ngerti urusan kesehatan. Saya jelaskan Tiansi. Dia senyum-senyum aja. Terakhir gimana Bu? Saya seperti biasa kalau saya nawarin bisnis, Ibu kira-kira berminat paket gold apa paket silver? Saya jarang menawarkan paket bronze Bapak Ibu. Karena menurut saya bisnis ini keren banget. Kalau hanya menawarkan paket bronze sayang. Mas Dede boleh cerita nggak saya? Oh boleh Bu. Mas ini anak saya. Namanya Amica. Kenapa Bu? Saya dulu susah hamil Mas. Ketika awal Tiansi masuk ke Indonesia. Saya direkomendasikan orang pakai produk untuk kesuburan. Dan lahirlah Amica ini. Jadi beliau positif gara-gara bisa hamil dan anaknya dibawa. Makanya ketika saya prospek. Tanpa perlawanan langsung bergabung. Sekarang beliau pun bintang 8 di Jawa Timur Bapak Ibu. Jadi luar biasa loh produknya. Coba Anda bayangkan di Indonesia berapa juta orang butuh sehat Bapak Ibu. Dan itu solusinya ada di tangan Anda, di Tiansi ini. Keluarga saya Bapak Ibu, ya ayah saya diabetes, pakai Tiansi juga. Mertua saya stroke, pakai Tiansi juga. Istri saya punya 11 penyakit, sembuh semua pakai Tiansi juga Bapak Ibu. Jadi istri saya dulu ya tidak hitam sih, cuma nggak putih kulitnya.
Cuma nggak hitam. Cuma nggak putih. Berat badan 74, kulit gelap. Itu istri saya dulu. Pakai produk Tiansi, dia rutin lulur. Kalau Anda pakai spa kare di wajah doang kan? Makanya yang cerah wajah doang. Lehernya mungkin masih gelap gitu. Kalau istri saya pakai produk spirulina, spa kare sekujur tubuh. Saya ngelulurin begitu. Kalau sambil ngelulurin pokoknya surat Yasin hafal ya. Biar fokus. Makanya putih Bapak Ibu. Alhamdulillah cerah. Karena bisa meremajakan sel kulit. Dan beliau rutin minum produk detoxnya. Minum teh kan bagus. Teh, citin, grape. Pokoknya kami sekeluarga alhamdulillah pakai produk. Jadi buat Anda yang sekarang pengen bergabung di Tiansi. Market Anda gede banget. Anda bisa nawarin siapapun selama orang itu pengen sehat. Oke, slide Pak. Nah, terus apa yang saya lakukan bareng istri saya membangun bisnis ini bareng tim-tim kami juga. Bareng Pak Andre, bareng Pak Henry, bareng Bu Dewi, Pak Ikman di Bogor. Kami cuma menjalankan 4 hal ini Bapak Ibu. Kami cuma sadar bahwa sukses itu pertama yang penting kerja keras. Karena di bidang apapun kalau mau sukses harus kerja keras. Betul ya? Iya. Yang kedua ya kami kerja cerdas. Yang ketiga kami kerjanya tuntas. Yang keempat kami kerjanya ikhlas. Maksudnya gimana? Jadi gini Bapak Ibu. Ketika saya bergabung di bisnis ini saya sadar bahwa gak mungkin bergabung terus tiba-tiba sukses gitu. Harus tetap dikerjakan. Nah saya punya satu role model yang namanya kerja keras. Pak Khairul Tanjung, Anda tahu? Beliau pemilik Transcorp ya. Beliau Bapak Ibu sudah kaya raya. Tapi Anda perlu tahu, waktu beliau muda, beliau membangun bisnisnya 18 jam per hari tanpa hari libur. Dan setelah beliau tua, beliau tidak libur. Sekarang beliau 14 jam per hari tanpa hari libur. Hartanya sekarang berapa triliun. Bukan demi kaya Bapak Ibu. Tapi beliau bilang, dengan saya kerja keras, ada berapa ribu orang yang saya bisa bantu memiliki lapangan pekerjaan. Sama dengan saya di Tiansi Bapak Ibu. Saya kerja keras, para leader Anda bekerja keras. Bukan hanya kami pengen kaya. Tapi kami tahu bahwa Tiansi ini sudah merubah kami dan kami pengen cerita. Lu pun bisa, Anda pun bisa, kamu pun bisa. Kami tahu Bapak Ibu, di luar untuk hidup lebih baik gak mudah. Tidak mudah, karena gak ada mentornya, gak ada jalannya. Buat Anda yang sekarang sedang bekerja, ya jalankan pulang kerja. Pak capek, betul. Tapi hanya butuh 1-2 tahun, Anda bisa menyiapkan masa depan Anda dari sekarang. Justru kalau Anda tetap bertahan di pekerjaan Anda, malah bakal capeknya seumur hidup. Bukan berarti Anda sebagai karyawan tidak baik, bagus. Tapi yuk bangun bisnis ini sambil bekerja. Awalnya 1-2 tahun ke depan Anda sudah resign, Anda sudah memiliki kerajaan bisnis yang luar biasa yang berkembang di seluruh Indonesia. Oke, terus yang kedua kerja cerdas. Karena kerja keras doang nggak bisa. Gimana cara kerja cerdasnya? Kami membangun bisnis ini memanfaatkan alat bantu yang disediakan oleh One Vision Bapak Ibu semua ya. Tepuk tangan buat One Vision ya. Kami tidak mencari strategi untuk sukses Bapak Ibu. Karena strateginya sudah disiapkan. Ada starter pack-nya, ada netpi. Semua sudah ada, tinggal jalan Bapak Ibu. Terus ada pertemuan-pertemuannya. Bisnis ini gampang kalau kita memaksimalkan alat bantu pertemuan ini. Saya meyakinkan orang untuk sukses nggak bisa Bapak Ibu. Pertemuan orangnya jadi yakin sendiri. Makanya ketika awal saya bergabung di bisnis ini, senjata saya cuma tiket sampai hari ini. Tiket OP mingguan, OP mingguan, OP mingguan, OP mingguan. Lama-lama dari sendiri jadi ber5, jadi ber10, jadi ber100. Dan sekarang jadi puluhan ribu orang Bapak Ibu. Hanya gara-gara tiket pertemuan. Karena biarkan orang yakin sendiri di pertemuan. Daripada saya yang meyakinkan. Betul? Karena sering ada yang bilang ke saya, Pak mau meyakinkan orang gimana ya caranya? Nggak bisa saya bilang. Biarkan dia yakin sendiri. Caranya gimana? Bawa ke pertemuan. Karena di pertemuan dia melihat orang lain banyak. Dia lihat Pak Anggi, dia lihat Pak Wawa, dia lihat Pak Andre. Kalau dia hanya dengan kamu ya dia lihat kamu.
Nggak bisa gitu. Loh Pak Dede enak sudah punya BMW. Nggak bisa juga. Karena saya pernah presentasi orang bawa BMW saya. Dia bilang apa? Susah Pak. Bapak udah punya BMW, enak. Bisa cerita ke siapapun. Ya saya, waduh. Kenapa gua nggak jalan kaki? BMW saya simpan aja di rumah. Benar nggak? Jadi tetap Pak. Pak Anggi pun kalau prospek orang belum tentu bisa langsung. Tetap harus dibawa ke pertemuan. Karena di pertemuan orang itu akan lihat sendiri. Oke? Apalagi kita akan ada pertemuan besar nanti di Bali. Pertemuan 1 tahun 1 kali namanya live. Wow itu keren banget. 3 hari 2 malam Anda akan dijamu di hotel yang per malamnya 3 juta Bapak Ibu. Itu yang mengadakan One Vision. Di sana seluruh leader hadir. Nah selanjutnya kami kerja tuntas Bapak Ibu. Bukan hanya kerja keras, kerja cerdas. Tapi kami selesaikan apapun yang memang harus diselesaikan sesuai saran upline. Coba Anda bayangkan misal Ronaldo nih. Mungkin gak dia jadi hebat karena nunggu peluang di tempat gawang. Mungkin gak? Teman-temannya jungkir balik mau ngoper susah terus dia. Mungkin gak? Gak mungkin Pak, dia harus lari ke sini. Di tackling, lari lagi ke sini, cedera, lari terus sampai peluang itu ada, dia golkan bolanya Pak. Kita yang harus menciptakan momentum Bapak Ibu. Cari prospekan, cari pelanggan, grup ada yang bergabung, kadang nolak, kadang sudah bergabung gak aktif. Memang itu iramanya Bapak Ibu. Tapi kita tidak boleh menunggu peluang. Saya tanya, saya ada salah satu tim bilang, Pak saya sudah jalankan tapi kok gak ada yang aktif ya Pak? Saya bilang, bukannya gitu ya? Kan awal-awal. Kan ada hukum Pareto, 80-20. Kalau kita punya 10 orang teman yang aktif 2. Yang mau bergabung 2. Makanya kerjanya harus tuntas. Caranya gimana? Ciptakan peluang. Gitu. Ngundang orang. Kalau orangnya belum mau ya cari yang lain Pak. Nggak bisa orang nunggu Anda orang mau, nunggu orang aktif nggak bisa. Ciptakan peluang dan ilmunya di starter pack, di Netpi dan di para upline Anda ada. Semua lengkap ya. Sekali lagi tepuk tangan buat para upline Anda. Banyak orang gagal di bisnis ini bukan karena dia tidak kerja keras, bukan karena dia tidak kerja cerdas, tapi dia nggak tuntas menyelesaikan. Kadang-kadang mendekati finish berhenti, tutup buku sudah dekat berhenti. Kadang-kadang ketika grupnya memang sedang dikasih tantangan, berhenti. Padahal siapa tahu orang berikut yang ditemukan bisa jadi Pak Anggi berikutnya, mana tahu Bapak. Saya alhamdulillah sampai sekarang juga masih menemukan, karena Tiansi tidak membatasi saya mencari orang semau saya. Kecuali Tiansi, hei jangan punya domain terlalu banyak. Nanti kalian bisa kaya banget, misal. Ya saya sampai hari ini pun menebar peluang itu. Apalagi sekarang ada digital, benar nggak? Ada online, bisa prospecting lewat IG, WhatsApp, Facebook, TikTok, online dan offline. Cuma memang hati-hati. Zaman sudah berubah Bapak Ibu. Anda tidak bisa hanya hidup dengan offline, Anda pun tidak bisa hanya hidup dengan online. Ada yang namanya omni way. Anda harus menguasai dua-duanya, maka Anda akan jadi pemenang di era ini Bapak Ibu. Memang waktu pandemi online yang naik, tapi setelah pasca pandemi nggak bisa. Sama kayak pacaran. Waktu pandemi kan nggak bisa ketemu pacar. LDR ini, I love you sayang. Mau sampai kapan I love you lewat video? Mau sampai kapan selling hanya lewat online? Harus ketemu. Benar nggak? Gimana caranya? Nanti nikah juga pakai video gitu? Punya anak gimana caranya? Video juga. Harus ketemu. Kenapa? Karena membangun online bisa menjangkau yang jauh. Tapi tidak bisa membuat orang jadi setia. Membangun offline memang hanya bisa yang dekat. Tapi bisa membuat orang setia. Makanya dua-duanya harus dikuasai. Saya offline jalan, pakai kuantum lah, pakai face to face, online juga jalan. Memang zaman. Makanya ada omni way. Bisnis apapun yang hanya mengandalkan offline saja
atau online saja banyak yang jatuh. Tapi dahsyatnya Tiansi hybrid, dua-duanya bisa Anda lakukan dan Anda bisa sukses. Dan saya sudah buktikan Bapak bisa. Pak, closing gimana ya biar bisa gede? Saya pakai Instagram gak bisa, WA gak bisa. Dia bilang datengin orangnya. Gimana caranya? Datengin. Kalau caranya benar, closingmu bisa 10 juta, bisa 5 juta, bisa 2 juta. Datengin. Yang penting caranya benar. Pak, itu punya prospek di Aceh, gimana caranya? Pakai online, kan bisa video call, bisa Zoom. Zoom juga gratis kan? Ayo, masa kalah sama orang desa? Anda kan orang kota. Anda orang kota Jabotabek. Duit Indonesia gedenya di sini Pak, Jabotabek. Masa kalah sama orang Rembang? Kami online oke, offline oke. Bisa kita manfaatkan. Oke, kerja tuntas dan terakhir kerja ikhlas. Namanya kerja ikhlas ya berarti menyerahkan hasilnya ke Yang Maha Pencipta. Ya iyyakan na'budu wa iyyakan nasta'in Pak. Ikhtiar memohon, ikhtiar memohon, ikhtiar memohon, ikhtiar memohon, ikhtiar memohon, ikhtiar memohon. Terus seperti itu. Di surat Al-Nasr di ayat terakhir juga jelas Pak. Ikhtiar yang benar nanti pasti dikasih. Kerjanya ikhlas. Enggak usah ngebaperan, ini bukan drama Korea. Ini bisnis. Orang mau monggo, enggak mau ya enggak apa-apa juga gitu loh. Benar? Iya, kan bisa dijadikan sebagai pelanggan. Nanti mungkin bakal mau. Orang mau aktif monggo, belum mau ya juga nggak apa-apa gitu. Saya sering ketemu dengan orang-orang yang menolak saya dan sekarang masih jadi teman saya Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Karena mungkin dia belum siap hari ini. Mungkin bulan depan, tahun depan ya. Tapi memang saya nggak nungguin dia mau. Sama kayak Anda nembak cewek. Kalau ceweknya nggak mau masa maksa. Gimana? Mau nggak kalau cewek dipaksa? Carinya yang banyak. Biarkan mereka berebut. Benar. Tapi Andanya harus pantas. Jangan nyari banyak nggak pantas. Boro-boro berebut Pak. Makanya Anda harus tetap sukses dengan bekerja sama dengan orang-orang lain. Kerja keras. Yang kedua kerja. Yang ketiga kerja. Dan tutup semuanya dengan kerja. Bismillah saja Bapak Ibu, setiap ikhtiar yang kita lakukan adalah jihad nilainya. Cuma memang masalahnya, kalau Anda hanya ngejar urusan duit saja, nggak jadi amalan. Makanya jalankan usaha ini pakai bismillah gitu. Biar dicatat. Hasil kan bukan urusan kita. Selama caranya benar, saya yakin hasilnya pasti bagus. Ya, oke, bicara hasil, itu proses saya bergabung dan berproses. Sekarang hasil. Awal saya bergabung, alhamdulillah Bapak Ibu. Saya bulan pertama bonusnya 153 juta. Cuma nolnya lalu loncat KB. 153 ribu tuh, 900 perak. Gede apa kecil? Tergantung. Orang beriman lihatnya gede, orang gak beriman kecil. Maksudnya gini. Kita bicara visi, bicara bisnis, bicara visi, betul? Tergantung seseorang memandang. Kalau saya melihat, wow, belum serius aja sudah segini. Kalau saya serius, nolnya pasti nambah. Itu saya. Kalau orang negatifan, ya elah, cuma segini. Ketika bonusnya turun, yes, tidak separah orang lain. Separah-parahnya saya tinggal datang ke Upline minta saran. Upline akan ngasih saran dan saya tinggal ikuti. Tapi teman-teman saya di bisnis konvensional punya 5 kafe, 4 tutup, repot. Karena hutang banknya numpuk. Jadi naik alhamdulillah, turun pun tetap saya syukuri. Kenapa? Tidak separah orang lain. Makanya saya tidak pernah baper Bapak Ibu. Orang sudah jalankan Tiansi misal, ada yang sudah langsung punya mobil. Saya masih naik motor, gak apa-apa. Karena dulu juga jalan kaki. Sekarang alhamdulillah punya motor. Kalau serius caranya benar, pasti nanti juga punya mobil. Saya tidak pernah mau membandingkan diri saya dengan orang lain, tapi saya akan membandingkan diri saya dengan saya sebelumnya.
Dan saya merasa bersyukur waktu itu walaupun awal-awal bonusnya belum besar, saya sudah punya ilmunya cara jadi orang kaya melalui Tiansi dan One Vision. Karena perjalanan bisnis sampai hari ini turun naik itu memang kejadian Bapak Ibu. Dan itu normally. Daripada saya seperti pemilik marketplace yang sekarang rugi per bulannya 5 triliun, masih mending bisnis saya. Saya tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu. Turun naik normally, normal, di mana-mana ada. Bapak saya itu petani, kadang-kadang padinya dimakan tikus semua, tapi tidak trauma. Tetep bulan depan nanam lagi. Sugan. Misal gitu. Trauma, kenapa? Bulan lalu aja dimakan KB sama tikus. Tetep bulan depan nanam lagi. Prinsip bapak saya yang penting beli benih terbaik, jalankan terbaik, hasilnya silahkan Allah yang berkenan. Pernah satu waktu bapak saya miara ikan, mati kabeh. Saya hampir nangis lihatnya Pak, karena sehari sebelumnya bapak udah bilang kita bakal punya uang banyak, besok empang mau dibedahkeun, bilang mau panen. Pas nyampe empang bapak saya diem, ikannya mati semua Pak. Saya nangis Pak. Karena itu harapan ketika orang tua bangkrut, waktu itu bapak saya jadi petani lagi, nanam ikan lagi, mati kabeh. Apa yang bapak saya lakukan? Satu persatu ikannya diambil Pak. Diambil, dimasukin ke wadah dan dia keliling jualan ikan mati Bapak Ibu. Ya memang dalam Islam boleh makan ikan nggak hidup ya. Benar ya? Kecuali hewan yang lain nggak boleh. Jualan ikan mati demi menghidupi anak istri. Di Tiansi saya paling ditolak Pak. Paling grup saya rontok. Saya tinggal cari lagi lebih banyak peluang yang bisa ambil. Masih banyak orang yang belum tahu Tiansi. Masih banyak orang yang lebih hebat yang belum bergabung di Tiansi. Dan masih banyak orang yang butuh produk kesehatannya melalui produk Tiansi Bapak Ibu. Dulu alhamdulillah dari Tiansi bisa punya motor ini Pak Bu. Ini dari bonus Tiansi. Dari bonus 100.000 jadi bisa beli motor. Ratusan ribu bisa jadi beli motor. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Karena dulu gak punya apa-apa. Buat Anda yang sekarang bergabung ya Anda lebih mudah. Mungkin langsung bisa jutaan. Karena sekarang ada online dah segala macam. Ini dulu zaman offline Pak. Tapi Pak Luis pernah bilang ke saya. Ini ada BMW di depan rumah. Coba kamu foto dan imani. Apapun prosesnya kamu pasti dapat. Asal beliefmu dapat. Jadi sukses itu bukan teknis kata Pak Luis. Sukses itu bicara belief. Selama kamu yakin kamu bakal memiliki apa yang kamu mau. Tuhan akan kasih jalan. Caranya apa? Saya foto dengan BMW Pak Luis. Sama hitamnya Bapak Ibu. Cuma beda harga. Sama. Yang penting positif. Dan alhamdulillah sama putihnya juga. Sama putih. Saya bilang ke Pak Luis, Pak, dulu saya naik motor, tapi mimpi saya punya BMW. Sekarang saya sudah punya BMW, kalau cuma beli mobil Bapak, cuma beda berapa langkah, saya bilang. Oh iya juga ya Dek, lu kan ajaib banget, keajaiban dunia nomor 8 lu mah katanya. Karena memang dari nothing Pak. Terus alhamdulillah juga dari nggak gaul bisa diminta jadi pembicara Tiansi di luar negeri, di Malaysia, di Hong Kong, bahkan dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bisa masuk majalah gitu. Bukan karena saya hebat Bapak Ibu, sekali lagi percuma jadi pembalap yang hebat seperti Pak Anggi tadi bilang. Kalau motornya jelek. Ini karena Tiansi dan One Vision-nya luar biasa Bapak Ibu. Tiansi punya cabang di 190 negara. Anda harus siap diundang keliling dunia mau. Pemimpin-pemimpin kita sering jadi pembicara di Afrika, di Eropa. Pak Haji Agus pernah diundang jadi pembicara di Eropa. Apalagi Pak Agus Ricklaksono kemarin ke Filipina kemana. Anda harus siap Bapak Ibu. Ya, Anda perusahaan global mau nggak mau. Nah ini rumah kami. Ya, kami membangun rumah
di sebuah kebun. Jadi saya sama istri saya memang orang desa, jadi nggak terlalu nyaman tinggal di kota, apalagi di perumahan. Jadi kami datang ke sebuah kota namanya Salatiga, jadi benar 7. Karena salahnya 3. Kota itu ada di puncak bukit, ada namanya Kopeng. Kalau di sini mungkin seperti Lembang, Pangalengan kayak gitu. Tapi enaknya akses tolnya cuma 10 menit, 15 menit langsung nyampe rumah. Jadi walaupun di gunung bisa ke tol gitu. Itu dingin banget Pak Bu. Itu kalau malam bisa 18 derajat. Malam. Makanya untungnya ada istri, jadi tetap hangat. Memang dingin, tapi hangat gitu ya. Pokoknya semenjak di Salatiga keramas tiap hari Pak Bu. Kalau pagi 20 derajat 22 gitu. Jadi kami nggak punya AC. Belakang hutan, kanan kiri kebun, tapi ada masjid sekitar jarak 100 meter. Impian banget. Kami pengen punya rumah di tengah kebun, dekat ke masjid dan ada sungainya. Itu dream kami. Dan ternyata setelah kami cari 2 tahun, alhamdulillah ketemu lokasinya. Masuk ke sebuah kampung, loh kok ada sungainya? Loh kok deket masjid? Dream kami terus langsung dibayar, langsung dibangun. Jadi, nah ini pintu masuk, nah ini ruang tamu, nah ini hutan ke sini, padang lapangan rumput. Nanti rencana mau bikin camping ground di sini, di belakangnya sungai, jadi di depan sungai ada balainya. Nah balai itu akan saya gunakan untuk anak-anak kampung belajar ngaji plus les bahasa Inggris setiap hari. Jadi abis sholat asar mereka belajar ngaji dan guru ngajinya ngajarin bahasa Inggris gratisan. Gitu. Di situ. Nah ini dapurnya Pak. Nah ini dapur di sini. Di belakang hutan, ini hutan. Pokoknya keluar dapur ada sungai. Gitu. Nanti di situ akan dibuat kolam ikan, ada gurame, ada nila. Pokoknya Anda datang ke rumah, yang penting datang ke rumah pasti kenyang. Ikan bakar menanti Anda Bapak Ibu. Mau? Iya, ayo majesty dulu ya. Pak CP boleh nggak? Boleh. Tenang, ada masjid. Tidur di masjid. Terus memang luar biasa Ibu. Ya tinggal di pegunungan itu enak. 10 menit ke pasar sayuran. Jadi kami kadang-kadang ke pasar sayuran naik motor, jalannya kayak gini-gini. Jadi kalau 10 menit ke bawah ke pintu tol, 10 menit ke atas ke pasar sayuran, ke puncak gunung Kopengnya. Ya, apa pekerjaan saya setiap pagi Bapak Ibu? Nah ini pekerjaan saya. Di mana? Jadi kalau pagi, keluar asapnya kan seru. Di foto. Seru. Nah ini yang nanti jadi camping ground di sini Bapak Ibu. Seru pokoknya ya. Anak saya kadang main bola juga di sini gitu. Lumayan Bapak Ibu. Ya itulah enaknya tinggal di desa. Kenapa saya pengen seperti ini? Karena prediksi Pak Hairul Tanjung 5-10 tahun yang akan datang banyak orang sukses tinggalnya di desa. Karena secara finansial mereka sudah bisa aman lewat sebuah bisnis. Alhamdulillah Tiansi gara-gara bisa online, bisa offline, bisa ngembangin se-Indonesia. Tinggal di desa pun oke. Tuh kan, ini habis keramas loh. Halal. Makanya cepetan sukses ya. Nah, oke Bapak Ibu. Sekarang saya mau ngajak Anda untuk menggali mimpi Anda lebih dalam lagi, boleh? Boleh? Nah, sekarang coba Anda duduk yang paling nyaman yang Anda bisa. Ya, duduk yang paling nyaman yang Anda bisa. Terus Anda lepaskan apapun yang Anda pegang. Boleh? Anda lepaskan apapun yang Anda pegang. Oke? Sudah Bapak Ibu? Nah sekarang di hitungan ketiga Anda tutup mata Anda. 1, 2, 3. Oke? Nah Anda coba tarik nafas. Tahan, lepaskan. Anda tarik nafas lagi,
Tahan. Lepaskan. Anda tarik nafas lagi. Tahan. Lepaskan. Sekarang angkat tangan kanan Anda, simpan di dada sebelah kiri. Saya sedang berbicara dengan Anda, bukan dengan orang di sebelah Anda, bukan dengan orang yang ada di depan atau di belakang Anda. Saya berbicara hanya dengan Anda. Dan Anda, saya minta fokus hanya mendengar suara saya. Sekarang, coba rasakan degup jantung di dada Anda sebelah kiri. Kalau degup jantung itu masih ada, berarti Tuhan masih memberikan Anda kesempatan untuk berbenah. Kalau degup jantung itu masih ada, berarti Tuhan masih memberikan Anda kesempatan untuk berbuat yang lebih baik. Kalau degup jantung itu masih ada, berarti Tuhan masih memberikan Anda kesempatan untuk mengulangi lagi hal yang sudah Anda lakukan dengan cara yang lebih baik. Coba rasakan lagi, Ibu. Untuk Anda yang sebelumnya mungkin mengalami kehidupan yang pahit, mungkin Anda mengalami kejatuhan finansial, mungkin Anda mengalami kejadian yang tidak membuat Anda nyaman, mungkin Anda dihinakan orang, atau memang Anda sedang berada di titik nadir kehidupan. Hari ini Tuhan masih memberikan Anda waktu untuk berbenah. Mungkin Anda pernah sedih karena kejadian-kejadian di masa lalu. Tapi faktanya degup jantung itu masih ada, Bapak Ibu. Itu pertanda Anda masih diberikan waktu untuk melakukan lagi dengan cara yang lebih baik. Buat Anda yang baru pertama datang ke ruangan ini, mungkin Anda kemarin punya mimpi tapi tidak terwujud, atau bahkan Anda baru dapat kemalangan dalam hidup. Hari ini adalah anugerah. Karena ada orang yang disiapkan Tuhan untuk mengajak Anda hadir di ruangan ini. Dia adalah para pengundang Anda. Hari ini bukan hari yang tiba-tiba, Bapak Ibu. Hari ini bukan ujug-ujug. Pasti sudah ada perencanaannya. Anda ada di sini. Karena kalau bukan untuk Anda, informasi bisnis ini, Anda nggak mungkin hari ini ada di sini. Atau mungkin Anda pernah berdoa, ya Tuhan, ya Allah, berikanlah saya solusi untuk masalah hidup saya. Saya ingin punya rumah yang saya impikan, punya mobil, melunasi hutang, atau ingin menikah. Dan melalui perantara pengundang Anda, sekarang Anda ada di sini. Untuk Anda yang kemarin merasa Anda selalu jadi manusia yang tidak beruntung. Anda jadi manusia yang selalu gagal. Anda jadi manusia yang tidak sempurna. Anda perlu tahu, Bapak Ibu, di luaran sana, 1 detik yang lalu, orang ada yang tiada. Di luaran sana 1 detik yang lalu, banyak orang
yang jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Tapi Anda hari ini masih ada di sini dan jantung Anda masih berdetak. Ini tandanya Tuhan sayang dengan Anda dan Tuhan masih mau memberikan Anda kesempatan. Tidak ada orang yang malang, tidak ada orang yang tidak beruntung Bapak Ibu. Yang ada adalah setiap orang punya masa lalu masing-masing. Dan Tuhan akan selalu memberikan kesempatan. Dan hari ini Anda sudah ada di ruangan ini. Untuk Anda yang sudah bergabung, mungkin Anda kemarin mengalami tantangan bisnis yang luar biasa. Anda punya grup yang juga belum berkembang, atau grup yang pernah ada tiba-tiba nggak aktif. Dan dengan itu Anda merasa sedih, kecewa, dan sebagainya. Tuhan tidak mungkin salah Bapak Ibu. Dan kesempatan itu selalu ada. Dan hari ini jantung Anda masih berdetak. Sesuatu yang harus Anda syukuri karena di luaran sana sekali lagi ada begitu banyak orang yang jantungnya berhenti 1 detik yang lalu. Dan Anda masih ada di sini. Coba Anda bayangkan jika di depan Anda ada orang-orang yang Anda cintai berdiri menghadap Anda, menatap Anda. Ada suami Anda, ada istri Anda, ada anak Anda, ada orang tua Anda. Tatap matanya baik-baik. Baca dari matanya. Ada begitu banyak mimpi yang dia titipkan kepada Anda. Dan dia tentu akan kecewa kalau ternyata orang yang dia begitu harapkan ternyata rapuh. Hanya gara-gara dikasih masalah segitu aja turun, drop, down, ngambek. Mungkin dia akan kecewa Bapak Ibu. Melihat Anda yang diberikan tantangan, bukannya belajar, malah lari dari kenyataan yang memang harus dihadapi Bapak Ibu semua. Detak jantung itu masih ada Bapak Ibu. Itu tandanya Tuhan masih memberikan Anda harapan bahwa ada hari esok yang lebih baik. Ada banyak orang yang bisa diajak kerjasama. Yang lalu biarlah berlalu, itu pilihan dia. Kepahitan-kepahitan yang sekarang Anda alami pernah dialami oleh para pemimpin Anda di bisnis ini Bapak Ibu. Bedanya mereka bertahan dan berbenah. Mereka tidak mencari kambing hitam. Mereka tidak mencari pelaku. Mereka lihat ke dalam diri. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya benahi? Apa yang harus saya perbaiki? Karena Tuhan tidak pernah salah Bapak Ibu. Jika detak jantung itu masih ada, berarti Anda harus bersyukur. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Anda bangkit dari masalah di masa lalu. Tekankan dalam hati, apapun masalah yang terjadi adalah pembelajaran yang akan mematangkan Anda. Kelak Anda akan jadi pemimpin di bisnis ini Bapak Ibu, memimpin jutaan orang, bahkan mungkin puluhan juta orang. Tidak mungkin Anda tidak dibentuk dan tidak mungkin Anda akan dibiarkan Tuhan jadi manusia yang rapuh. Makanya Anda dikasih tantangan supaya Anda bisa naik level Bapak Ibu. Tidak mungkin Anda jadi pemimpin besar kalau tidak pernah menghadapi masalah yang besar Bapak Ibu. Karena pelaut yang ulung lahir dari lautan yang ganas. Para pemimpin Anda bisa besar karena pernah mengalami hal yang lebih besar. Mungkin dulu omset Anda puluhan juta, bahkan ratusan juta, dan sekarang sedang diberikan tantangan oleh Tuhan, omsetnya berkurang. Perlu Anda sadari Bapak Ibu, bahwa para pemimpin kita, omsetnya bahkan pernah ratusan miliar mungkin,
Dan sekarang mungkin gak segitu lagi. Tapi mereka tetap stay and fight. Kita cuma rugi omset puluhan juta, ratusan juta. Mereka puluhan miliar Bapak Ibu. Tapi Tuhan memang selalu memberikan masalah sesuai kapasitasnya. Dan selalu berdoa, ya Tuhan, ya Allah, terima kasih. Hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Setidaknya ada yang masih bisa kita syukuri Bapak Ibu. Yaitu jantung kita masih berdetak. Berarti Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan masih pengen lihat kita naik ke panggung kemenangan. Karena pada dasarnya kita sering diingatkan sehari 5 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah meraih kemenangan. Dan meraih kemenangan itu gak mungkin dengan cara yang biasa-biasa saja Bapak. Dimotivasi sehari 5 kali untuk hayya 'alal falah. Dan mudah-mudahan melalui event hari ini kita semakin bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Apapun yang terjadi dengan saya di masa lalu, saya masih diberikan kesempatan untuk berbenah. Terima kasih ya Allah. Dan seketika Bapak Ibu, ketika rasa syukur itu tertanam dalam diri Anda akan lebih bahagia, Anda akan lebih fokus untuk menemukan solusi dan Anda akan bergerak. Anda tidak akan lagi terjerat dengan masa lalu, Anda tidak akan lagi terjerat dengan mencari kambing hitam. Baik itu kondisi yang pandemi lah, apalah. Ketika rasa syukur itu ada, Anda akan fokus untuk berbenah. Dan kebiasaan Anda bersyukur Bapak Ibu akan Anda tularkan ke setiap orang. Karena sekali lagi Anda adalah para calon pemimpin. Besok Anda memimpin 10 orang, 1000 orang, 1 juta orang. Mereka akan melihat cara Anda menghadapi tantangan dalam bisnis. Ketika Anda selalu bahagia, bersyukur, maka mereka pun akan melakukan hal yang sama. Anda adalah calon pemimpin besar Bapak Ibu. Tuhan tidak mungkin membiarkan Anda jadi pemimpin yang rapuh. Tuhan akan memberikan tantangan-tantangan kecil supaya Anda naik level. Tarik nafas lagi Bapak Ibu. Tahan. Buang. Tarik nafas. Tahan. Buang. Tarik nafas sekali lagi. Tahan. Buang. Di hitungan ketiga, silahkan Anda membuka mata Anda. 1, 2, 3. Bapak Ibu semua, semoga beban di masa lalu sudah hilang dan semoga kita jadi manusia yang selalu bersyukur. Saya mengajak Anda untuk berdiri, boleh? Yuk kita berdiri yuk. Saya ingin mendengar tepuk tangan Anda. Tepuk tangannya calon pemenang. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Tepuk tangan ini yang akan Anda dengar nanti di panggung kemenangan Bapak Ibu. Tepuk tangan ini yang nanti akan menemani setiap proses Anda di bisnis ini Bapak Ibu. Tepuk tangan lebih keras lagi Bapak Ibu. Tepuk tangan ini adalah tepuk tangan orang-orang yang Anda cintai, yang berterima kasih karena Anda bisa bangkit dari setiap masalah yang Anda alami. Pemenang bukan orang yang tidak pernah dikasih masalah, tapi pemenang adalah orang yang bertahan ketika mendapatkan masalah. Sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan saya Bapak Ibu. Semoga kita berjumpa di panggung kemenangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.